Oke, silakan untuk melanjutkan presentasi kelompok 9 dengan topik kepemimpinan merek atau brand leadership. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan merek. Sebelum masuk ke pemateri, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Next slide. Oke, anggota kelompok kami ada Yuliana Modena, Maria Desita Stefani, Efraim Saputra Manafe, dan Porfiria Febriana Panggor. Oke, kita masuk ke dalam materi. Sebelum itu, latar belakang dari materi kami yaitu dalam landscape bisnis global yang terus berubah, kepemimpinan merek menjadi salah satu pilar utama kesuksesan organisasi atau perusahaan di berbagai sektor. Konsep kepemimpinan merek telah berkembang dari sekedar pembedaan produk menjadi logo dan slogan, menjadi strategi yang melibatkan visi misi serta keterlibatan seluruh sumber daya untuk membangun reputasi yang kuat di mata publik. Sejak awal sejarahnya, merek telah digunakan sebagai tanda pengenal untuk membedakan barang pada zaman kuno yang kemudian berevolusi seiring perkembangan industri dan kebutuhan perusahaan untuk melindungi serta menonjolkan identitasnya di tengah persaingan. Kepada pemateri berikutnya, saya persilakan. Baik, sekarang kita masuk dalam materi. Itu yang pertama ada kepemimpinan merek, di mana ini kepemimpinan merek ini adalah suatu model, teknik atau strategi yang digunakan organisasi untuk membangun merek yang memiliki keunggulan, posisi teratas di benak konsumen, serta ini mampu bersaing dan menjadi pemimpin pasar dalam ini pemasaran produk atau layanan. Di sini ada beberapa definisi kepemimpinan merek menurut para ahli. Yang pertama ada Hermawan Kartajaya, di mana ini brand bukan hanya nama, logo, atau simbol, melainkan value, value indikator yang menjadi ini payung dari ini seluruh produk, perusahaan, individu maupun negara. Dalam perspektif beliau, ini brand leadership atau kepemimpinan merek adalah kemampuan perusahaan tidak hanya dikenal tetapi juga disegani dan dipercaya dalam setiap segmen pasar berkat nilai dan identitasnya yang unggul. Yang kedua ada menurut Kotler, di mana ini merek adalah nama, simbol, istilah atau rancangan yang digunakan untuk mengidentifikasi barang atau jasa untuk ini membedakannya dari para pesaing. Ini brand leadership menurut Kotel itu adalah ini saat merek tersebut menjadi tolak ukur keunggulan dan identitas di kategori produk tertentu. Sedangkan menurut Richard Ford, ini kepemimpinan merek adalah kemampuan organisasi dalam memberikan nama dan desain visual yang kuat pada produk sehingga produk tersebut dijamin memiliki ini kualitas konsisten dan membedakannya dari pesaing, dan memastikan merek tersebut memimpin dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu ada proses membangun organisasi merek, di mana di sini menurut ini Kotler dan Keller, organisasi merek adalah ini perspektif konsumen tentang merek yang merupakan ini kumpulan asosiatif yang terbentuk di benak mereka melalui berbagai pesan dan pengalaman. Organisasi merek ini berfungsi sebagai janji perusahaan kepada konsumen, di mana merek adalah cerminan dari keyakinan, kelebihan, dan kekurangan yang ada di pikiran konsumen terkait suatu produk atau layanan. Ini membangun organisasi merek yang kuat adalah investasi strategik yang memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang, membedakan diri dari pesaing, dan menumbuhkan ini loyalitas pelanggan. Proses ini membangun merek
Ini adalah langkah pertama yang dilakukan ketika akan membangun merek. Organisasi merek tidak berarti organisasi dalam hal manajemen merek atau akan tetapi mengorganisasikan merek dengan produk dan berbagai aspek yang melingkupinya. Ini seperti mengorganisasikan komunikasi merek, membangun produk, proses pembentukan merek dan produk. Sedangkan proses membangun merek di sini ada 5. Yang pertama ada pembentukan tim merek, di mana pembentukan tim merek ini adalah langkah yang krusial dalam pembentukan khusus yang bertanggung jawab penuh atas merek, manajemen merek. Tim ini harus terdiri dari individu dengan keahlian keberagaman serta strategi pemasaran, komunikasi, desain, riset, riset pasar dan pengalaman pelanggan. Setiap organisasi anggota ini harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, mulai dari pengembangan strategik merek hingga implementasi taktik dan pengukuran kinerja. Yang kedua ada pengembangan struktur dan alur kerja, di mana setelah tim merek terbentuk, langkah selanjutnya adalah bagaimana merancang struktur organisasi dan alur kerja yang mendukung pengelolaan merek secara holistik. Ini berarti mendefinisikan bagaimana tim merek akan berinteraksi dengan departemen lain seperti penjualan, produk, SDM, serta layanan pelanggan. Untuk memastikan konsistensi merek di setiap titik itu tersentuh. Struktur ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang efisien dan transparan untuk menjaga integritas merek sambil memungkinkan fleksibilitas yang diperlukan untuk berinovasi. Yang ketiga ada integritas strategi merek, di mana integritas strategi merek ini berarti menanam tujuan dan nilai merek ke dalam setiap fungsi dan keputusan organisasi. Merek tidak boleh dianggap hanya sebagai fungsi pemasaran, melainkan harus menjadi lensa di mana seluruh organisasi beroperasi. Yang keempat itu ada pelatihan dan internal branding, di mana karyawan adalah duta merek pertama dan terpenting. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan internal branding sangat penting. Pelatihan harus dirancang untuk menyampaikan nilai-nilai inti merek, budaya pemasaran, dan janji merek kepada setiap karyawan dari level terendah hingga manajemen puncak. Yang kelima atau yang terakhir itu ada monitoring dan pengelolaan ekuitas merek, di mana pengelolaan merek adalah proses berkelanjutan. Monitoring dan pengelolaan ekuitas merek secara aktif memastikan bahwa merek tetap relevan, kuat, dan positif di benak konsumen. Ini melibatkan pelacakan matriks kunci seperti kesadaran merek, perspektif merek, asosiatif merek, loyalitas merek, dan pangsa pasar. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang arsitektur merek. Arsitektur merek adalah kerangka strategis yang mengorganisasikan dan mengatur hubungan antara merek utama atau induk, submerek, produk, serta elemen komunikasi pemasaran lainnya agar secara keseluruhan membentuk sinergi yang kuat dan efektif. Struktur merek ini memungkinkan merek dan submerek bekerja secara terpadu untuk membangun merek sebagai aset berharga perusahaan dan sebagai alat komunikasi yang menarik perhatian konsumen pada situasi persaingan pasar yang sangat dinamis dan kompetitif saat ini.
Pada dasarnya yaitu arsitektur merek berfungsi untuk memberikan kejelasan tentang identitas dan posisi setiap merek dalam portofolio produk, baik sebagai konsumen maupun pemangku kepentingan lainnya. Di sini penting karena semakin kompleks portofolio produk dan beragam segmen pasar yang dilayani, manajemen yang terstruktur pada branding menjadi krusial agar tidak menimbulkan kebingungan dan kehilangan fokus. Dalam praktiknya, arsitektur merek mencakup beberapa komponen utama seperti merek induk atau brand master, submerek, produk, serta eksistensi merek. Merek induk merupakan identitas utama perusahaan yang biasanya terlihat secara konsisten dalam komunikasi dan produk. Submerek memberikan variasi produk yang didasari untuk segmen tertentu dengan menonjolkan nilai-nilai khusus namun tetap berasosiasi dengan merek induk. Selain itu, arsitektur merek memperhatikan strategi perluasan merek atau brand extension yang memungkinkan perusahaan untuk memperkenalkan produk baru tanpa membangun identitas merek dari nol. Sinergi antara merek dan submerek ini membantu memaksimalkan peluang penjualan silang atau cross-selling dan membangun loyalitas pelanggan. Saat menghadapi persaingan yang semakin ketat dan saluran distribusi yang semakin kompleks, arsitektur merek bertindak sebagai panduan bagi perusahaan untuk menjaga konsistensi pesan dan pengalaman merek di berbagai touchpoint. Perusahaan yang memiliki arsitektur merek yang solid akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, mengoptimalisasikan investasi merek, serta memperkuat ekuitas merek yang pada gilirannya menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sekian dari saya persilakan kepada teman pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas atau posisi merek. Salah satu upaya pengelolaan merek adalah upaya mengelola identitas merek. Identitas merek merupakan visi yang dibangun untuk membangun persepsi pelanggan atas merek yang ditawarkan. Jadi, identitas merek adalah kumpulan asosiasi merek yang menjadi tujuan pembangunan strategi merek dan untuk menciptakan atau mempertahankan posisi merek atau produk di pasar. Asosiasi ini merupakan janji dari pemegang merek untuk pelanggan. Oleh karena itu, identitas merek selalu digunakan untuk membangun merek, maka identitas merek jangan hanya dijadikan sekedar nama dan slogan yang tidak bernilai dan tidak berarti. Identitas dan posisi merek saling berkaitan. Identitas tanpa posisi tidak berarti apa-apa, sedangkan posisi tanpa identitas tidak akan dikenal dan tidak memiliki tujuan yang jelas atas program membangun merek. Identitas merek sering disingkat dengan menggunakan kata-kata atau frasa sederhana seperti Shutterstock, Kijang memang tiada duanya, Telkom fleksi bukan telepon biasa, dan sebagainya. Konsep-konsep seperti kualitas, inovasi, energi, kekayaan selera, keramahan pengguna, kehangatan hubungan, dan lain-lain merupakan elemen-elemen dasar dari identitas merek. Identitas merek juga dapat membantu menyelesaikan masalah persepsi pelanggan tentang sebuah produk. Identitas merek yang kuat dari sebuah produk atau memudahkan pelanggan untuk membuat suatu persepsi atas produk tersebut. Kesalahan mempersepsikan merek akan menimbulkan masalah bagi produk yang bersangkutan. Pernyataan dari sebuah identitas merek secara tidak langsung sebuah janji kepada para pelanggan dan sebuah komitmen oleh organisasi. Komitmen dan janji ini harus dipenuhi dengan membangun merek dengan konsisten, relevan, dan sistematis. Konsisten artinya program yang dilaksanakan harus tetap dipertahankan sesuai dengan komitmen yang telah dibangun, walaupun waktu dan tuntutan pelanggan berubah-ubah. Relevan atau ketepatan antara produk, merek, pasar, sasaran komunikasi, dan program bauran pemasaran lain harus sesuai dan tetap dijaga agar tidak menyimpang dari komitmen yang telah ditetapkan. Ada 12 kategori dari elemen identitas merek yang mengatur sekitar 4 perspektif merek sebagai produk. Jangkauan produk, perlengkapan produk, kualitas atau nilai, kegunaan pengalaman pengguna,
dan negara asal. Merek sebagai organisasi ada perlengkapan organisasi, lokal, lawan global. Merek sebagai orang atau pribadi ada kepribadian merek, pelanggan atau hubungan merek, dan merek sebagai simbol itu imajinasi visual atau metafora dan barisan merek. Meskipun setiap kategori mempunyai hubungan dalam beberapa merek, sebetulnya tidak ada merek yang punya asosiasi dalam ke-12 kategori tersebut. Struktur identitas merek juga mencakup identitas inti, perluasan identitas, dan pokok dari merek. Identitas merek memerlukan antara 6 sampai 12 dimensi untuk cukup menjelaskan tentang aspirasi sebuah merek. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin sebuah merek mencakup dimensi tersebut secara keseluruhan. Maka untuk membantu membangun struktur sebuah merek harus fokus dengan mengidentifikasikan identitas inti dan elemen penting dalam identitas merek. Nilai emosional berhubungan dan kemampuan merek tersebut untuk membuat pembeli atau pengguna merek merasakan sesuatu pada proses pembelian atau dapat dijadikan pengalaman. Identitas merek yang kuat sering mencakup keuntungan emosional seperti bagaimana para pelanggan Volvo dapat menikmati kehangatan ketika mereka membeli atau membaca kartu Hallmark, atau kuat dan kerasnya ketika menggunakan Levi's. Nilai atau keuntungan emosional juga menambahkan kekayaan dan kedalaman untuk memiliki dan menggunakan merek. Suatu merek akan membatasi status persepsi produk. Nilai atau keuntungan ekspresi diri ada ketika merek dapat menunjukkan atau mempersonifikasikan orang yang dapat menyatakan cita kepribadian tertentu. Sistem identitas merek juga mencakup konsepsi hubungan. Tujuan dari merek seharusnya menciptakan hubungan dengan pelanggannya. Merek dapat dijadikan sebagai teman atau Saturn, sebagai mentor atau mikroskop, sebagai penasihat atau Morgan Stanley, sebagai sahabat yang menyenangkan atau bad luck, atau sebagai seorang laki-laki yang good news dan from digital lead. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini kita akan membahas materi berikutnya adalah proses membangun merek. Nah, secara umum proses membangun sebuah merek ini tidak bisa dilakukan secara instan. Ada 4 tahapan penting yang harus dilalui secara bertahap, yaitu yang pertama ada tahapan penetapan keputusan, di mana tahap pertama ini dalam membangun merek dimulai dari keputusan penting, apakah produk yang akan kita hasilkan perlu diberi merek atau tidak. Keputusan ini biasanya dilakukan bersama dengan saat perusahaan memutuskan produk apa yang akan diproduksi. Sebelum merek dan produk benar-benar dibuat, setiap anggota organisasi yang terlibat, mulai dari manajemen sampai tim produksi, perlu memberikan kontribusi melalui pemikiran yang matang. Mereka harus memikirkan tidak hanya bagaimana produk dibuat, tetapi bagaimana produk tersebut akan diterima oleh pasar. Jadi sejak awal itu semua pihak harus memiliki visi yang sama tentang arah dan juga merek di masa depan. Misalnya bagaimana merek ini bisa sukses di masa akan mendatang, apa nilai yang ingin ditonjolkan serta bagaimana merek tersebut bisa menarik perhatian konsumen. Namun dalam proses membangun merek ini tidak selalu memberikan hasil yang secara cepat, diperlukan kesabaran dan juga konsistensi karena keberhasilan sebuah merek dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai produk, kecocokan merek dengan selera konsumen, waktu peluncuran yang tepat, dan juga kesesuaian antara kebutuhan pasar dan produk yang ditawarkan. Tahap yang kedua yaitu ada tahap menyatukan merek dengan produk. Di tahap kedua ini adalah artinya ketika produk sedang dirancang, proses penciptaan nama dan identitas merek juga harus dimulai secara bersamaan, di mana tahap ini perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah ketepatan, kesesuaian, dan relevansi antara produk dan nama mereknya. Merek yang tidak sesuai dengan produk biasanya justru bisa membingungkan konsumen dan menurunkan kepercayaan. Contohnya pada produk makanan dan minuman, biasanya memiliki nama yang menggambarkan kesehatan dan juga energi. Contohnya ada biskuat dan juga elmen. Nah, keselarasan antara nama dan merek dan jenis produk membantu konsumen memahami nilai dan citra yang ingin dibangun oleh perusahaan.
Selain itu, keselarasan nama merek juga sangat penting. Nama yang pendek dan mudah diucapkan lebih cepat diingat oleh konsumen. Tahap yang ketiga adalah tahap implementasi merek, yaitu di mana saat merek memulai diperkenalkan ke pasar. Pada tahap ini perusahaan tidak hanya sekedar memperkenalkan nama merek, tetapi juga harus memperhatikan nilai atau value yang terkandung di dalam produk tersebut. Nilai yang dimaksud di sini bukan hanya manfaat fungsional dari produk, tapi juga nilai sosial dan emosional yang bisa dirasakan oleh konsumen. Nah, untuk membangun nilai yang fungsional, perusahaan bisa meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kinerja, berinovasi, menjaga citra, dan juga menawarkan harga yang kompetitif. Sementara untuk nilai sosial emosional bisa dilakukan dengan membangun hubungan personal yang dekat dengan pelanggan, misalnya melalui pelayanan yang ramah dan pengalaman merek yang berkesan. Implementasi merek juga harus disesuaikan dengan kondisi pasar, seperti tingkat persaingan, saluran distribusi, dan segmen konsumen yang dituju. Disinilah pertempuran merek sebenarnya terjadi karena setiap merek berusaha untuk menarik perhatian konsumen dan membangun posisi kuat mereka di pasar. Nah, keberhasilan ini tahap ini bisa diukur dari hasil nyata, misalnya melalui peningkatan volume penjualan, pangsa pasar, pertumbuhan keuntungan, dan juga loyalitas pelanggan. Tahap implementasi juga berujung pada bagaimana pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham atau stakeholder, mendapatkan nilai dari hasil perjuangan mereka. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap mempertahankan merek. Tahap terakhir dalam membangun pembangunan merek ini adalah mempertahankan merek agar tetap kuat di pasar. Setelah mereka dikenal, tantangan berikutnya adalah bagaimana mereka menjaga agar tidak kalah saing. Upaya ini dilakukan melalui komunikasi pemasaran yang efektif berkelanjutan atau biasa dikenal dengan istilah integrated marketing communication. Artinya perusahaan perlu memanfaatkan semua bentuk promosi seperti iklan, promosi, penjualan langsung, hubungan masyarakat, dan komunikasi di tempat penjualan agar pesan merek tetap tersampaikan dengan baik. Tujuannya adalah mempertahankan apa yang disebut sebagai ekuitas merek atau brand equity, yaitu nilai tambah yang membuat sebuah merek dipercaya dan disukai konsumen. Nah, untuk menjaga ekuitas merek ini ada 5 langkah yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama membangun kesadaran merek, yaitu agar konsumen mengenal dan mengingat merek. Yang kedua, membangun asosiasi merek atau brand association, di mana agar merek dikaitkan dengan hal-hal positif. Yang ketiga, ada meningkatkan persepsi merek, di mana agar konsumen merasa produk eh, atau merek tersebut bernilai tinggi. Yang keempat, ada meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, di mana agar konsumen tetap setia dan menggunakan produk. Yang kelima, ada membangun keselarasan merek, yaitu membuat konsumen benar-benar puas dan bangga menggunakan produk tersebut. Nah, jika perusahaan mampu mencapai kelima hal itu, maka merek tersebut akan berada di posisi tertinggi dalam benak konsumen. Yaitu pada tingkat like the brand, yang artinya konsumen tidak hanya menyukai tetapi juga berkomitmen untuk terus membeli dan merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kepada pemateri berikutnya dipersilakan. Baik, selanjutnya kita membahas studi kasus. Jadi kelompok kami mengambil studi kasus dari Eiger Adventure. Eiger merupakan salah satu merek perlengkapan outdoor terkemuka asal Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1989. Awalnya fokus mereka menyediakan peralatan bagi pecinta alam. Eiger kini telah berkembang menjadi brand regional dengan berbagai produk dan submerek yang melayani segmen yang berbeda dalam pasar outdoor lifestyle. Tantangan arsitektur merek dari Eiger ini saat mereka memperluas pasar, Eiger menghadapi tantangan klasik dalam pengelolaan portofolio merek, yaitu fragmentasi submerek yang terlalu banyak, tumpang tindih antara lini produk, melemahnya ekuitas merek karena fokus, serta inefisiensi operasional seperti kelebihan stok dan kurangnya koordinasi antar produk. Situasi ini mengakibatkan kebingungan konsumen dan berkurangnya daya saing di pasar yang semakin ketat. Solusi dan strategi dari arsitektur
merek, yaitu sebagai solusinya Eiger merancang ulang arsitektur mereknya dengan strategi transisi dari sistem submerek yang terfragmentasi menjadi monobrand yang lebih sederhana dan mudah dikelola. Arsitektur baru ini diletakkan di atas dua platform strategis utama, yaitu yang pertama ada outdoor lifestyle untuk produk-produk yang mendukung gaya hidup aktif di luar ruangan, menyasar pengguna yang mengutamakan estetika dan kenyamanan. Yang kedua ada outdoor performance. Untuk produk yang lebih teknis dan fungsional, menyasar para profesional dan penggiat alam yang membutuhkan perlengkapan dengan kinerja tinggi. Pendekatan ini tidak hanya menyederhanakan portofolio, tetapi juga memperjelas posisi masing-masing produk dalam pikiran konsumen dan memperkuat hubungan emosional dengan brand utama Eiger. Dengan demikian, hal ini tuh meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi redundansi, dan meningkatkan kemampuan Eiger dalam bersaing di pasar global. Hasil dan implikasinya itu dengan arsitektur merek baru yang jelas dan terintegrasi, Eiger mampu meningkatkan kejelasan penawaran produk serta memperkuat ekuitas merek secara keseluruhan. Penataan ulang ini memudahkan konsumen mengenali produk dan memahami perbedaan nilai antara berbagai lini produk Eiger, sekaligus membantu perusahaan memperkuat loyalitas dan meningkatkan pangsa pasar secara berkelanjutan. Baik, itu saja studi kasus yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, berdasarkan materi yang telah kami sampaikan, kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu kepemimpinan merek merupakan aspek penting dalam strategi manajemen modern yang berperan membentuk identitas, nilai, serta posisi merek di pasar. Melalui kepemimpinan merek yang kuat, sebuah organisasi mampu menanamkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan membangun hubungan emosional yang mendalam dengan konsumennya. Nah, proses membangun kepemimpinan merek tidak hanya dilakukan secara instan, melainkan melalui langkah-langkah sistematis yang mencakup pembentukan organisasi merek, penguatan arsitektur merek, pengembangan identitas dan posisi merek yang jelas, serta penempatan strategi komunikasi yang konsisten. Setiap elemen tersebut berkontribusi untuk membentuk citra merek yang kuat dan kredibel di benak konsumen. Selain itu, kepemimpinan merek menuntut keterlibatan seluruh unsur organisasi dari manajemen puncak hingga karyawan lini depan untuk memahami dan mewujudkan nilai-nilai merek dalam setiap aktivitas bisnis. Komitmen dan konsistensi menjadi kunci utama dalam mempertahankan ekuitas merek, di mana setiap keputusan strategis harus selaras dengan visi dan nilai visi dan misi merek yang telah ditetapkan. Eh, Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Sebelum masuk ke dalam sesi diskusi, saya kembalikan kepada Ibu dosen untuk menambahkan materi kami. Langsung dilanjutkan diskusi terlebih dahulu, nanti baru beri masukan ya. Silakan. Oke, baik. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke dalam sesi diskusi. Pertanyaan pertama dari teman Dayu Santiago Huan dengan pertanyaannya, studi kasus Eiger Adventure menunjukkan bagaimana penataan arsitektur merek yang tepat dapat memperkuat posisi merek di pasar. Apa pelajaran utama yang dapat diambil dari studi kasus ini yang dapat diterapkan oleh merek lain? Nah, eh, pelajaran utama dari studi kasus arsitektur merek dari Edgar Adventure ini, yang pertama ada pentingnya penataan arsitektur merek yang jelas dan terstruktur. Nah, seperti studi kasus yang telah dijelaskan tadi, di mana Edgar ini mengalami tantangan klasik berupa fragmentasi submerek yang terlalu banyak dan tumpang tindih. Nah, sehingga kondisi ini menyebabkan kebingungan konsumen. Nah, dengan merancang ulang arsitektur mereknya menjadi sistem monobrand yang simpel dengan dua plafon utama, yaitu outdoor lifestyle untuk pengguna yang mengutamakan gaya hidup aktif dan kenyamanan, serta outdoor performance untuk produk teknis yang dengan kinerja tinggi, sehingga Eger ini berhasil menghadirkan kejelasan dan kemudahan konsumen untuk mengenali dan memahami perbedaan produk. Nah, hal ini membuktikan bahwa arsitektur merek yang terorganisasi dapat menghilangkan kebingungan, mengoptimalkan komunikasi merek, dan memperkuat kompetitif. Yang kedua, ada membangun hubungan dengan
emosional dengan konsumen melalui identitas merek. Nah, Eiger ini tidak hanya memposisikan produknya secara fungsional, tetapi juga menekankan gaya hidup petualangan dan estetika yang sesuai dengan segmen pasar yang berbeda. Pengaturan arsitektur merek ini memperkuat hubungan emosional antara merek dengan konsumen, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan menciptakan nilai tambah yang mendorong pelanggan untuk terus memilih dan merekomendasikan produk dari Eiger itu sendiri. Yang ketiga ada operasional dan pengelolaan portofolio merek, di mana dengan menyederhanakan portofolio dan mengurangi kelebihan stok serta tumpang tindih produk, Eiger meningkatkan efisiensi operasionalnya. Ini juga memperkuat koordinasi antara lini produk sehingga dapat mengelola sumber daya mereka dengan baik serta mengurangi biaya yang tidak perlu. Dan yang keempat ada segmentasi strategi berbagai segmen yang jelas dengan membagi produk ke dalam dua platform strategis. Eiger mampu menargetkan segmen yang berbeda secara tepat. Dan yang kelima yaitu konsistensi dan komitmen dalam membangun merek. Yang studi kasus Eiger ini menunjukkan bahwa konsistensi dalam memperkuat identitas merek dan kewaspadaan dalam pengelolaan arsitektur merek berkontribusi besar terhadap keberhasilan jangka panjang. Komitmen seluruh bagian dalam organisasi untuk menjalankan strategi merek secara terpadu dan konsisten menjadi kunci agar merek tetap kuat dan dipercaya oleh konsumen. Demikian jawaban yang dapat kelompok kami berikan. Apakah teman Dayu dapat memahaminya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dapat saya pahami. Baik, kepada penjawab berikutnya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Maria Octaviani Sintiano. Dengan bunyi pertanyaan, sejauh mana penerapan teknologi manajemen merek, manajemen proyek, dan komunikasi digital mengubah model struktur organisasi dan alur kerja dalam kepemimpinan merek modern? Baik, jawaban dari kelompok kami yaitu penerapan teknologi manajemen proyek dan komunikasi digital mengubah struktur organisasi menjadi lebih fleksibel dan kolaboratif, menggantikan model hierarki kaku dengan tim lintas fungsi yang dinamis. Teknologi ini meningkatkan efisiensi kerja, memungkinkan koordinasi lebih lancar, keputusan lebih cepat, serta menghadirkan gaya kepemimpinan digital yang komunikatif, serta partisipasi dan responsif terhadap perubahan. Dengan demikian, model alur kerja menjadi lebih adaptif dan berfokus pada keterlibatan aktif semua level organisasi, meningkatkan inovasi dan daya saing merek modern. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah teman Maria Sintiano dapat dimengerti? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jawaban yang dapat saya. Apakah ada tambahan dari Ibu dosen? Baik, jika tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya, dihabiskan dulu semua pertanyaan ya, baru ditutup, baru Ibu nanti kasih tambahan. Baik, pertanyaan selanjutnya itu dari teman atas nama Hardianti Irawan. Dan pertanyaannya, dari studi kasus yang dibahas tentang arsitektur merek Eiger Adventure, apa tantangan utama yang dihadapi Eiger dalam arsitektur mereknya seperti fragmentasi submerek dan kebingungan konsumen, dan bagaimana solusi transisi ke sistem monobrand dan platform outdoor lifestyle dan outdoor performance membantu mengatasi masalah tersebut serta memperkuat ekuitas merek. Jadi di makalah kami itu sudah di bagian studi kasusnya itu sudah dijelaskan apa tantangan utama dari yang dihadapi oleh Eiger. Tapi untuk memperjelas lagi, saya menjawab pertanyaan dari teman Irawan ini. Jadi tantangan utama yang dihadapi Eiger Adventure dalam arsitektur mereknya adalah fragmentasi submerek yang terlalu banyak yang menyebabkan tumpang tindih antar lini produk, melemahnya ekuitas merek, serta kebingungan di kalangan konsumen. Banyak submerek dan produk yang tidak terkoordinasi dengan baik membuat identitas merek Eiger menjadi kurang jelas. Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan inefisiensi operasional seperti kelebihan stok dan kurangnya koordinasi antar lini produk yang pada akhirnya mengurangi daya saing Eiger di pasar outdoor yang semakin kompetitif. Untuk mengatasi masalah tersebut, Eiger melakukan restrukturisasi
arsitektur merek dengan melakukan transisi dari sistem multi-brand menjadi monobrand. Dalam sistem baru ini, Eiger menata kembali seluruh portofolio produknya di bawah satu identitas utama dengan dua platform strategis, yaitu yang pertama ada outdoor lifestyle yang difokuskan pada produk bergaya hidup luar ruangan dengan penekanan pada estetika dan kenyamanan, menyasar konsumen yang aktif namun ingin tampil kasual. Yang kedua ada outdoor performance yang ditujukan pada pengguna profesional atau penggiat alam yang membutuhkan perlengkapan dan kinerja tinggi dan fungsional maksimal. Pendekatan monobrand ini membuat struktur merek Eiger menjadi lebih sederhana, fokus, dan mudah dikenali oleh konsumen. Dengan identitas yang terintegrasi, pesan yang disampaikan ke pasar menjadi lebih konsisten sehingga memperkuat citra dan ekuitas merek secara keseluruhan. Selain itu, penyederhanaan arsitektur merek membantu Eiger meningkatkan efisiensi operasional, memperjelas posisi masing-masing produk, serta memperkuat hubungan emosional antara konsumen dan merek utama Eiger. Dampaknya itu, konsumen menjadi lebih mudah memahami perbedaan nilai antara lini produk, sementara perusahaan dapat lebih fokus dengan loyalitas pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok yang bisa kami berikan. Apakah jawabannya dapat dimengerti? Jawabannya dapat saya mengerti. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman Yolanda Wulandari Sinlai dengan bunyi pertanyaan, dalam sistem arsitektur merek yang kompleks, bagaimana cara perusahaan menjaga agar identitas merek utama tetap konsisten, tetapi submerek tetap bisa berinovasi dan menyesuaikan diri dengan pasar yang berbeda. Dan apakah pengaturan merek yang terlalu dikendalikan oleh pusat bisa membuat submerek menjadi kurang bebas dan sulit bersaing? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Ini dalam sistem arsitektur merek yang kompleks, ini perusahaan dapat menjaga konsistensi identitas merek utama mereka dengan menetapkan pedoman branding yang jelas seperti panduan visual, nilai inti, dan pesan utama yang harus diikuti oleh semua submerek. Namun untuk memungkinkan submerek ini itu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan pasar yang berbeda, perusahaan sering memberikan ruang bagi submerek untuk mengembangkan identitas dan strategi pemasarannya sendiri. Selama submerek ini tetap berada dalam koridor nilai dan ekuitas merek utama. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan reputasi merek utama sekaligus memberikan fleksibilitas bagi submerek untuk menjangkau segmen pasar yang spesifik dan responsif dinamika lokal. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana peraturan merek yang terlalu dikendalikan oleh perusahaan bisa membuat merek. Yaitu namun jika peraturan merek yang terlalu dikendalikan oleh pusat, submerek bisa kehilangan kebebasan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, sehingga potensi penghambatan daya saing mereka menghambat potensi Namun ini juga bergantung pada bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan. Jika peraturan tersebut terlalu ketat, maka submerek mungkin akan merasa terbatasi dan tidak dapat berinovasi. Namun jika peraturan tersebut dapat memberikan fleksibilitas yang tepat, maka submerek dapat tetap berinovasi dan menyesuaikan diri dengan pasar yang berbeda. Baik, sekian jawaban yang dapat kami berikan. Apakah jawabannya dapat dipahami oleh teman Nolanda atau mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih untuk jawaban dari teman kelompok. Jawabannya dapat saya pahami.
Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Devi Nirvana Banaveng. Dengan bunyi pertanyaan, apa tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi identitas dan posisi merek di tengah perubahan tren dan selera konsumen yang cepat berubah? Jawaban dari kelompok kami, tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi identitas dan posisi merek di tengah perubahan tren dan selera konsumen yang cepat berubah meliputi yang pertama yaitu adaptasi tanpa kehilangan esensi, di mana di sini perusahaan harus terus beradaptasi dengan tren dan teknologi terbaru agar relevan, namun tetap mempertahankan elemen inti identitas dan nilai merek supaya tidak kehilangan keaslian dan daya tarik di mata konsumen. Yang kedua yaitu multi-platform management, di mana konsistensi harus dijaga di berbagai platform digital yang karakteristik dan audiensnya berbeda-beda, sehingga pesan dan representasi merek tetap kohesif dan autentik di semua saluran komunikasi. Yang ketiga yaitu kompleksitas interaksi konsumen. Konsumen berinteraksi melalui berbagai titik kontak digital seperti media sosial, aplikasi, dan website, serta pengalaman di semua titik ini harus konsisten dan positif untuk memperkuat loyalitas merek. Yang keempat yaitu digital perubahan merek yang dapat cepat menimbulkan kebingungan, resistensi, atau kritik di media sosial, sehingga perusahaan perlu strategi komunikasi dan manajemen krisis yang efektif untuk menjaga citra merek. Yang kelima yaitu investasi teknologi dan infrastruktur digital, di mana di sini penyesuaian identitas merek juga perlu didukung oleh teknologi yang andal agar semua platform dan sistem operasional dapat mendukung pengalaman konsumen yang konsisten tanpa gangguan teknis. Yang keenam yaitu menjaga keseimbangan inovasi dan kontinuitas, di mana perubahan yang terlalu drastis bisa mengikis loyalitas konsumen lama, sedangkan terlalu stagnan bisa menyebabkan merek ketinggalan tren pasar. Dengan demikian, pencapaian konsisten merek ini di era digital memerlukan strategi terintegrasi yang mencakup riset pasar yang mendalam, storytelling yang adaptif tetapi autentik, pengelolaan multi-platform secara terkoordinasi, serta komunikasi transparan dan pelibatan stakeholder secara aktif. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah teman Devi Nirvana Banaveng dapat dipahami? Baik, terima kasih teman kelompok. Jawabannya dapat saya pahami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi kami, maka berakhirlah juga presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan selama presentasi kami, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Waktu berikutnya kami kembalikan kepada Ibu dosen. Oke, terima kasih kelompok 9. Tolong ditampilkan dulu dong slide pertama. Menarik sekali ya, teman-teman. Storytelling behind the product that makes the product gain a brand equity. Kenapa semua produk yang dijual, kelompok 9, silakan ya. Ibu ada tanya, dijawab bebas siapa anggota kelompok 9 yang mau menjawab. Ibu ada tanya ke Anda, 4 anggota ini ya, silakan langsung resen aja. Kenapa sih produk itu harus bercerita supaya brand itu muncul, tercipta? Ya, kita belum ngomongin tentang top brand dulu deh, gimana jadi produk yang unggul ya, atau kita sebut dengan market leader, atau kita sebut dengan brand leadership, atau brand yang nomor 1 di pikiran masyarakat deh. Gimana biar produk itu dikenang dulu gitu loh. Oh, kenapa lewat cerita gitu lah. Biar dikenang lewat cerita. Nah, kenapa harus ada storytelling? Nah, pertanyaannya itu. Silakan dijawab langsung aja.
Saya berikan waktu 1 menit dari sekarang. Spontan ya jawabannya, jangan GPT. Saya mau spontan dan bahasanya bukan bahasa dari AI langsung Bu, karena gini, karena versi aku gini Bu, karena sepemikiran aku begini kan. I need your POV eh, tanpa harus membaca dari teks-teks yang ada di ini ya prompt. Langsung aja, kenapa harus bercerita? Produk itu kenapa harus punya background story gitu supaya kita ingat. Kenapa? Silakan. Next slide lagi dong. Ada 4 anggota, saya mau lihat. Ayo, 1 menit ya. Kalau Baik, lewat 1 menit. mungkin dari saya, Ibu. Oh, Efrem ya? Efrem. Ya, Ibu. Oke. Eh, eh Sebentar, Efrem, tolong di close dulu dong ininya apa slide share soalnya Ibu nggak bisa rekam wajah-wajah kalian nih kalau Anda yang share ternyata. Di close aja nggak apa-apa. Ya, oke. Silakan Efrem. eh, jawaban dari pertanyaan kenapa sebuah merek itu harus pakai storytelling. Nah, Hmm. seperti yang tadi sudah dijelaskan dari materi yang telah disampaikan itu, mungkin dengan storytelling itu bisa membangun emosi dari pelanggan tersebut. Karena dengan storytelling mungkin pelanggan merasa lebih dekat, lebih memahami arti dari merek yang ditawarkan. Dan juga dari storytelling itu perusahaan atau Hmm. produk itu bisa menceritakan identitas mereka gitu. Mungkin itu dari saya, Ibu. Oke. Baik, harus membangun hubungan emosi ya. Jadi produk itu harus nyantol di hati. Betul, Efrem? Supaya Ya, nyantol di Ibu. otak. Oke. Anggota kamu selain Efrem, selain Anda siapa, Efrem? Ada Ada Yulena. Yulena. Iya, Yulena ya. Oke, saya tanya ke Yuliana. Bagaimana caranya supaya nyantol di hati? Kan pakai cerita. Nah, supaya cerita yang seperti apa sih supaya dapat emosi? Gitu. Silakan Yuliana. Menurut versi Yuliana aja. Harus gini Bu ceritanya gitu. Silakan. Dari pengalaman Anda sebagai pengguna produk ya, bisa bawakan contoh boleh. Bu, saya ada produk yang menurut saya ini recommended dan saya pasti milihnya ini terus kalau di toko, Bu, nggak akan ganti. Nah, alasannya apa? Emosi apa yang menyebabkan itu? Silakan, Yuliana. Mungkin ini dari saya produk atau merek yang apa membuat storytelling itu mungkin ininya kena di hati itu mungkin Coca-Cola itu orang sering Oke. apa ya unik ibu. Nah, Ya, ya. Coca-Cola juga rasanya itu ini segar dan juga apa mohon maaf ibu. Ayo, Apa-apa? Segar, unik, enak, segar dan tak juga enak ibu. terlupakan. Jadi ini saat Hmm, orang apa minum itu mereka bisa mengingat kembali apa momen kebersamaan, ngobrol gitu ya. ya. Oke, Yuliana sering beli kapan atau keluarga Yuliana sering beli kapan dan yang varian apa, ukuran berapa, harga berapa? Kira-kira aja seingat Yuliana. Mungkin saat apa Natal atau Tahun Baru ibu. Pasti beli ya? Perayaan sedang, Hmm, perayaan yang yang gede. tidak yang kecil yang di kaleng ibu. Oh, kaleng. Ya, 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 ya. Bukan yang ukuran berapa 200 yang kecil tuh yang satu satu plastik satu lusin isi berapa ya? 12 12 ibu. itu bukan. Berarti yang kaleng ya? Iya ibu. Bukan yang versi ini ya, versi kecilnya ya. Tapi yang kaleng. Oke. Alasannya milih yang kaleng apa? Alasannya dari banding yang besar. Emosi apa nih kok bisa aku pilih yang kaleng aja, Bu? Mungkin ada spesifik dari Yuliana punya ini ya, preferensinya apa gitu yang membuat Yuliana memilih yang kaleng daripada yang plastik kecil-kecil atau kita bilang PTE ya hanya satu kali pakai itu namanya PTE tulisannya PTE huruf besar besar ya PTE ini kemasan plastik yang hanya satu kali pakai saja PTE. Oke, kenapa alasannya apa milih yang itu? Kan ada banyak varian ya Yuliana. Kenapa? Nggak yang 2 liter satu kali gitu beli buat satu keluarga. Alasannya Yuliana secara pribadi aja POV-nya Anda. Ini lebih simpel dan mungkin
kita saat bulan tahun baru itu kan biasa orang berkunjung, jadi kita bisa bagi-bagi dan tidak boleh tidak repot lagi untuk tuang di gelas Ya, mungkin. ya. Oh, karena simple praktis. Akhirnya nyantol di hati. Udah kasih ini aja, Bu, biar tuang nggak usah tuang repot-repot, ambil sendiri-sendiri, minum sendiri bisa tos gitu ya. Gitu, Yuliana. Iya, Ibu. Oke, thank you so much. Yuliana, Modena, Efrem, Manafe. Oke, satu lagi siapa nih anggota kelompok? Ada dua lagi ya, dua lagi ya. Siapa tadi saya lupa. Siapa? Hardianti. Ya. Maria Desita Stefani dan Porfiria Febriana Oh, Panggodo. Porfiria dulu deh. Oke, Porfiria masuk ya, masuk ke sini ya. Oke, Porfiria, ini kelompok 9 ya, Ibu wawancara ini. Nanti baru setelah itu Ibu tambahkan dan kita masuk ke beberapa contoh yang versi produk internasional. Yang Anda bawakan tadi kebanyakan Eiger ya. Hanya Eiger aja emangnya produk di Indonesia cuma Eiger banyak loh. Boleh loh kalian memberikan contoh tidak harus Eiger, banyak banget dari sisi apa makanan juga bisa gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan kita lanjutkan, tapi untuk pertanyaan sebelumnya kita sudahi dulu. Jawabannya tepat ya, kelompok 9 yang dijawab Efrem sama Yuliana. Di sini perlu ada sebuah cerita gitu ya, cerita yang dibalut dalam komunikasi pemasaran melalui iklan, melalui advertising, apapun itu bentuknya ya, melalui reels, melalui postingan-postingan sosial media yang menggambarkan potret benefit dari penggunaan produk. Sudah digambarkan tadi lewat Yuliana bahwa kebersamaan kita sebagai keluarga besar di Indonesia itu punya kultur ngumpul bareng hari raya. Baik itu tahun baru, Natal, Idul Fitri, pasti ada minuman ringan gitu ya. Nah, yang paling favorit di keluarganya Yuliana dan keluarga kita semua itu adalah Coca-Cola. Kenapa Coca-Cola itu nyantol? Karena iklannya begitu, untuk bareng-bareng asik, tidak perlu repot tuang gitu ya. Dan bahkan keluarga saya juga seperti itu ya, sampai di daerah Jepara, di daerah Kudus, kita pasti makan opor, pasti ada sajian Coca-Cola, Fanta, dan Sprite-nya. Tiga serangkai itu tidak pernah hilang. Bahkan ketika nikahan di Bali, yang orang Hindu juga sama, orang Muslim juga sama, yang Kristiani juga sama, minumnya tetap tiga serangkai itu gitu lah teman-teman, karena brandingnya untuk kebersamaan nyantol di kita semua. Oke, sehingga itu diceritakan di iklan dan akhirnya nyantol di keseharian kita gitu ya, nyantol dalam artian oh cocok dengan kondisi gitu loh. Ada framing yang match apa yang kenyataan di masyarakat seperti itu diceritakan kembali melalui iklan. Kalian nih loh hobi ngumpul pakai ini gitu, minum ini, pakai ini untuk lebih seru ngumpulnya. Akhirnya cocok dengan kita, storytellingnya dapet, itulah kenyataan storytellingnya sehingga brand itu yang masuk di hati orang-orang yang merasa relate dengan kenyataan yang diiklankan, padahal itu kenyataan asli yang di framing, diceritakan gitu ya. Nah, sekarang Porfiria, Ibu tanya, tadi ada slide terkait dengan arsitektur merek. Nah, itu kira-kira apa kaitannya dengan pembentukan merek itu sendiri atas produk ya? Arsitektur merek ini kaitannya dengan merek-merek yang top brand ini apa sih gitu? Menurut Porfiria apa? Versi Porfiria ya, kalau misalnya Porfiria hanya paham sampai itu saja, nanti bisa dibantu dengan ibu atau teman yang lain. Ya, apa kaitannya nih merek terkenal dengan arsitektur merek? Tadi sempat disinggung, memang ada kaitannya ternyata. Karena tadi di slide belum ada penjelasan ke situ. Ada tapi mungkin satu dua kata lalu pindah ke bagaimana membentuk merek yang kuat gitu ya. Arsitektur merek ini komponennya A dan B. Oke, silakan Porfiria. Ayo, apa kaitannya nih kira-kira? Saya baru menemukan istilah ini setelah mengotak-atik materi brand management loh, arsitektur merek nih. Ini karena lebih detail ya, istilahnya bidang yang sangat mendetail ya, merek ini marketing yang spesifik.
brand itu spesifik ya, spesifik konten untuk jurusan marketing ya, teman-teman. Bir-bir ya bisa, atau mau dipas juga boleh. Kita waktu masih berjalan, atau mungkin dibantu Efrem, atau satu lagi siapa anggota kelompok supaya dapat nilainya perfecto. Efrem mau bantu, Yelena mau bantu. Saya, Ibu. Oh, Maria. Oke, ini Maria juga kelompok 9. Iya, Ibu. Oke, Porfiria pas ya, karena tidak ada jawaban. Ya, Kita. Ibu. Oke, Dibantu oleh teman, Ibu. oke, siap. Silakan Maria. Kalau kalau menurut saya, Ibu, arsitektur merek itu Mm-mm. sangat berhubungan dengan keberhasilan suatu merek ini untuk menjadi top brand. Arsitektur merek itu bisa membantu mengatur dan menyatukan semua lini produk agar memiliki identitas yang jelas dan saling mendukung. Dengan struktur merek yang rapi dan konsisten, konsumen lebih mudah untuk mengenali serta percaya kepada produk yang kita tawarkan. Merek-merek terkenal tuh seperti Nike atau Eiger sendiri tuh menjadi top brand karena mereka itu memiliki arsitektur merek yang lebih kuat dan terencana sehingga pesan yang disampaikan selalu jelas dan mudah diingat oleh masyarakat. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan, Ibu. Oke, ya, oke. Terima kasih. Oke, nanti Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Secara umum sudah betul. Memang supaya bisa dikenang, supaya bisa long lasting alias jangka panjang akan produk tersebut di masyarakat itu perlu perencanaan, perlu sebuah pembangunan fondasi yang kuat. Nah, membangun merek itu seperti membangun sebuah gedung tahan lama, tahan gempa gitu ya, yang sekali bangun untuk ratusan tahun kalau bisa, untuk generasi ke generasi gitu ya, tidak hanya menjual besok sudah tutup gitu, ke generasi berikutnya tidak laku. Kan kita maunya bisa menghidupi banyak orang. Nah, otomatis gedung ini perlu dirancang gitu ya, betul sekali. Nanti kita lihat komponennya, contohnya dan kaitannya lebih lanjut yang akan Ibu jelaskan. Baik, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Ibu mau menjelaskan dan menambahkan beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa pelajari bersama. Oke, terima kasih. Kelompok 9 sudah oke sekali. Saya mau share dulu slide share-nya. Bisa tolong di close. Sudah di close belum ya tadi? Sudah, Ibu. Udah ya. Oke, share-nya sudah. Sekarang share sound-nya. Oh ya, justru malah Ibu belum buka ininya, slide-nya. Tunggu sebentar. Tadi sudah download. Mm, mm, mm. Malah salah buka nih. Oke, sudah. Kembali lagi kita masuk share. Sudah bisa terlihat di layar? Terlihat, Ibu. Oke, silakan kita ada tambahan sedikit ya terkait brand leadership atau yang disebut dengan merek ini yang top of mind, eh, top of mind of brand. Jadi ada orang bilang selain top of mind of brand, market leader atau pemimpin pasar, produk-produk pemimpin pasar. Nah, ini seperti apa sih secara umum pemimpin pasar itu ya?
teman-teman semua. Nah, tadi sudah dibawakan contoh, tetapi harus ada pembandingnya ya. Kalau membawakan contoh tentang top brand atau brand leader itu harus ditandingkan, ditarungkan, harus dibandingkan dengan merek yang follower gitu. Sehingga tahu progres seperti apa sih awal sebuah produk itu sehingga bisa menjadi pembelajaran produk-produk yang lainnya dan semua produk itu pasti punya mimpi ke arah brand leader menjadi brand nomor satu di kategorinya ya. Karena yang namanya kecap selalu mengklaim dirinya kecap nomor satu. Namanya skincare selalu pengen jadi skincare yang the best gitu ya. Bahkan sampai sekarang trennya adalah overclaim gitu kan. Overclaim atas benefit. Nah itu artinya ada psikologi dari produk menginginkan menjadi yang nomor satu di kategorinya. Seperti yang kalian lihat ini ada pertandingan antara Indomie dan mie sedap. Saya mau tahu siapa yang suka Indomie. Silakan ketik di kolom chat di Zoom. Anda pilih Indomie atau sedap. Silakan. Kayaknya udah pernah deh. Saya mau lagi dong cek lagi Indomie atau sedap. Saya Indomie, langsung aja Indomie atau sedap. Kalau Anda di situasi yang sangat menginginkan makan mie gitu, dan kalian punya stok dua-duanya, atau kalian punya kemampuan untuk afford dua-duanya, untuk beli dua-duanya, gitu ya, Indomie atau sedap. Atau selama ini yang menjadi favorit Anda yang mana? Ada 14 anak, silakan. Lanjut lagi, Kemon, Kemon, 31 anak. Oke, 15 anak. Udah hampir separuhnya nih. Kita cek ya. Mari kita cek, mari kita cek siapa yang suka mie sedap, mie sedap. Indomie kebanyakan. Harusnya pollingnya Ibu pakai ini nih, ada sih, ada apa namanya khusus ya. Ibu punya ini khusus sih untuk polling tuh. Konsep yang nyaman itu apa? Asam, asin, manis. Tunggu. Oh, alah ini udah lama nih. Tunggu. Ini tanggal berapa? Sudah November, kok belum terhapus ya, heran. Yang Oktober, malah ada yang izin ke toilet masih ada loh. Kacau nih Zoom. Mie sedap. Afrizal. Ini anak generasi baru nih. Indomie. Oke, satu-satu. Sedap. Berarti satu dua Indomie. Oke, saya hitung ya. Indomie satu, dua, tiga, empat. Indomie geprek Efrem. Empat, lima, enam, tujuh. Kok hampir sama ya? Tapi lebih banyak sedap sih, jujur. Nih lebih banyak sedap Indominya sedikit. Nanti kapan-kapan kita polling ya teman-teman. Pakai ini ya aplikasi ada sih. Nanti kita di akhir ini kelas aja. Kita polling aja. Habis itu kita identifikasikan karakter gitu ya. Identifikasikan karakter. Ini hampir seri. Tapi kebanyakan kayaknya sedap. Dari satu karena habis sedap Indomie sedap tapi lebih banyak sedap ternyata teman-teman. Oke. Nah, saya mau tanya Sofyan masih di sini nggak? Sofyan bisa speak up sedikit alasan pilih sedap apa? Sudah pastilah Anda pernah mencicipi Indomie tapi akhirnya Anda jatuh hatinya sedap. Kenapa Sofyan? Sofyan bisa speak up, bisa mic-nya di open, ada tidak? Halo, Sofyan nggak ada ya? Ya, ya, siapa deh yang ready deh? Odilia, ready nggak? Alasannya milih sedap apa Odilia? Odilia ada? Oke. Afrizal deh. Afrizal apa tadi?
Sedap deh. Afrizal silakan. Speak up boleh, open mic-nya. Oke, Bu, alasan saya lebih memilih mie sedap dibanding Indomie karena dari segi tekstur mie-nya sih, Bu. Kalau untuk mie Mhm. sedap lebih lebih tebal dibandingkan mie Indomie, Ibu. Soalnya Oke. kalau Indomie, eh, kalau misalnya rebus lewat waktunya sedikit, sudah lembek, Ibu. Jadinya Oh tidak gitu, lebih suka. keras ya kalau sedap ya. Big Nyal. Ya, Ibu. Ya, Oke, Ibu. terima kasih Afrizal. Ternyata emosinya dapat di quality produk yang dia lebih kenyal. Oke, itu preference atau kesukaan ya, preferensi. Sukanya memang yang tipenya nggak lodoh gitu, nggak nyemek gitu ya. Dia suka yang agak matengnya setengah mungkin ya. Kan ada tipe yang sukanya setengah mateng, jadi baru nyemplung, diangkat lagi sampai minyak heran. Lah belum masuk udah keluar lagi gitu kan. Nah, terima kasih Afrizal. Nah, sekarang saya mau yang Indomie selain masa Efren tadi udah Efren ya. Yang Indomie Hardianti ada Hardianti Irawan. Hardianti kenapa sih milihnya Indomie? Apa alasannya? Apa karena teksturnya suka yang nyemek atau suka rasanya atau apanya tesnya atau aftertaste-nya, bumbunya, variannya atau apa yang membuat Anda nyantol emosinya dengan Indomie? Nah, pasti Anda pernah nyobain sedap dong. Silakan Hardianti. Alasannya apa Hardianti Irawan? Oke, Ibu. Kalau Hmm. dari saya sih milih Indomie itu karena eh, Indomie variannya lebih banyak dari mie sedap. Terus kayaknya Indomie itu lebih gampang ditemui kalau di sekitaran saya tuh lebih banyak ditemui, Oh. lebih gampang ditemui. Terus kalau untuk soal kualitas, Hmm. saya lebih suka mie yang kenyal-kenyal gitu. Terus dia lebih gurih dari mie sedap, makanya lebih lebih prefer ke Indomie Ibu daripada mie sedap. Oke, terima kasih Adianti. Karena alasan lebih gampang ditemukan, berarti ini persoalan bauran pemasaran yang ini ya, distribusi ya untuk daerah Anda. Terus preferensi masalah kenyal tidak kenyal ternyata sangat subjektif. Ada yang bilang lebih kenyal sedap atau Indomie itu kembali masing-masing lidah kita ya. Kalau soal gurih, ada yang bilang Indomie lebih gurih, ada yang bilang juga sedap lebih gurih. Bahkan hampir sama ya masing-masing ternyata kalau soal rasa dan kenyal, tetapi yang paling mendetail ini yang bisa dilihat dari Hadianti sebagai konsumen adalah distribusinya gitu. Nah, sekarang ada varian yang banyak. Favoritnya Hardianti yang original apa varian-varian itu? Nah, ada varian favorit nggak? Apa sama kayak Efrem yang geprek? Ya, Bu, sama kayak apa yang geprek Ibu. Oh, enak tuh geprek. Astaga. Coba ya nanti aku tanya sama temen yang memang dia Indomie freak banget. Selalu apa ya istilahnya sekali Indomie sampai mati dia Indomie dia nggak akan mau kalaupun dia dijadiin BA-nya sedap. Nah, yang terbaru tuh Bangladesh ya, mie nyemek Bangladesh. Apakah itu Indomie? Aku lupa Indomie apa sedap ya. Dan itu jadi favorit juga. Ya katanya enak sih, aku kurang tahu. Bahkan ada juga yang jual. Nah, kenapa ketika kita jalan ke toko, lihat ada varian baru dan banyak jumlahnya di stok toko itu pasti ada pembelinya, ada marketnya. Makanya waktu itu aku sering jalan-jalan terus ngecek yang bagian mie kok ada yang baru ya, mie nyemek Bangladesh enak nggak sih? Terus aku tanya ke teman, ini enak banget kok ada di sini varian ini. Itu enak banyak yang suka gitu ya. Nah, thank you untuk teman-teman. Kita langsung masuk aja ya. Ini adalah persaingan dua brand besar di mana Indomie itu sebagai maskot, brand leadership atau brand leader atau market leader, sedangkan Sedap itu adalah brand follower atau brand yang munculnya belakangan dan menjadi pesaing ketat ya teman-teman semua. Nah, ini bisa teman-teman lihat secara singkat dan sekilas yang dimaksud dengan brand top of mind itu apa tuh ya, di mana dia menjadi pilihan utama dari konsumen di kategori produknya gitu. Itu menurut Keller, temennya si Kotler, sama aja sih mereka kan dua sejoli ya. Nah, supaya brand ini bisa nyantol di otak konsumen, caranya gimana gitu ya.
ya tadi sering didistribusikan, sering diiklankan, distribusinya harus merata gitu kan. Kualitasnya harus dijaga. Kalau memang orang suka karena kekenyalan mie-nya nggak lodoh, ya harus gitu terus kalau produksi gitu kan. Lalu yang terakhir punya citra positif bahwa mie penolong lapar untuk kita semua dengan harga terjangkau itu Indomie atau Sedap atau juga minuman kebersamaan itu Coca-Cola. Asosiasinya hal yang positif. Ngumpul bareng, asik-asik bareng itu Coca-Cola. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau menurut teman yang lain, seorang ahli lainnya ya, yang dimaksud brand apa namanya? Brand leader ya itu adalah sebentar, ini biar nyantol terus kadang ibu hilang-hilang ya. Nah, menurut Kopferer ya, Kopferer ini juga ahli marketing tapi dari internasional. Kalau Hermawan Kertajaya tadi sudah disinggung itu yang versi Indonesia, kita punya ahli marketing ya. Selain itu dari luar negeri, selain Kotler Keller, kita ada Kopferer, ada Eker juga ada ya tentang identitas brand Prism. Tidak hanya memimpin pasar, tidak hanya produk itu nyantol di otak, tetapi mencerminkan budaya. Budaya kita tadi kebersamaan, ngumpul bareng, hari raya itu selalu rutin. Nah, ini kan mencerminkan nilai itu. Produk itu identik dengan budaya satu masyarakat, ya, dan ada emosi di situ. Kalau Coca-Cola di keluarganya ibu lebih seneng yang kaleng, tapi ini ya yang kaleng dan yang besar yang ukuran 1 liter 2 liter ya 2 liter. Nah yang 2 liter itu biasanya kita punya gelas sendiri gitu, punya gelas sendiri, terus habis itu kita tuang lah. Ketika menuang itu kita punya keasikan sendiri gitu ya, kita tambahkan es gitu atau kita tuangnya sedikit tapi esnya banyak. Nah itu masing-masing. Atau kalau untuk orang yang tidak terlalu kita kenal, tidak deket tamu, ibu lebih seneng yang kaleng gitu ya. Tapi kalau untuk hadiah, kalau mau Natal nanti ya kan kebanyakan itu yang bukan kaleng yang satu lusin dari plastik 250 PTI itu yang botol kecil lebih murah, itu lebih murah ya 60.000 kalau nggak 40, ada yang 40-50 ribu. Nah itu biasanya ibu untuk kado gitu ya. Oke, nah di sini harus seperti apa supaya jadi merek yang top of mind? Kalau menurut Kak Ferrer harus jelas identitasnya, ada nilai budaya. Tadi ceritanya konsisten. Kalau pertama Coca-Cola muncul memang ngomonginnya tentang minuman untuk bareng-bareng, nggak untuk minuman orang-orang antisosial gitu kan, nggak berubah juga ya tetap untuk kebersamaan itu ya. Dan terakhir nilai merek dan persepsi publik itu selalu hal yang positif menjadi acuan gitu ya teman-teman. Oke. Ada lagi kalau menurut Eker ini juga ahli yang menyatakan tentang brand leader tadi juga sudah dijelaskan. Kita tambahkan lagi ya, tidak hanya ada nilai atas produk atau ini ya menjadi pilihan pertama, tetapi dia punya personality gitu kan, punya sebuah identitas atas sebuah kegiatan atau kultur tertentu gitu ya, tidak sekedar logo atau nama. Nah, biar terkenal menjadi brand utama harus bagaimana gitu ya, harus konsisten kualitasnya, harus bikin inovasi tadi sudah jelaskan juga. Inovasinya macam-macam dari kalengnya, harganya, membuat iklannya juga harus sedikit kreatif, dari tahun ke tahun harus diganti iklannya, modelnya juga diganti tuh ya, dan bagaimana mengiklankan yang baik. Nah, seperti itu kira-kira yang terkait dengan brand leadership. Nah, kita bisa simpulkan ya teman-teman bahwa brand yang menjadi top of mind atau yang ada di pikiran konsumen yang menjadi preferensi utama itu pastinya menjadi pemimpin budaya atau menjadi ikon dari nilai di masyarakat pangsa pasar dan punya relasi emosional yang kuat dan juga di situ punya brand experience. Brand experience itu ada cerita tadi. Terbangunlah sebuah cerita antar dua sisi ya di brand itu dan juga di eh, cerita si konsumennya. Jadi dua-duanya ini saling mensupport. Nah, kira-kira apa kaitannya dengan merek-merek di belakangnya, merek yang mengekor? Jadi Anda harus tahu ya, sampai terjadi peperangan enakan mana Indomie dan mie sedap,
itu Anda harus bisa tahu dua-duanya itu berbeda statusnya. Yang duluan itu adalah Indomie yang muncul duluan di pasar. Sedap itu belakangan. Kita sebut mie sedap itu apa? Follower, market follower, atau kita sebut brand follower atau brand yang mengikuti Indomie. Itu mie sedap. Statusnya seenak-enaknya mie sedap, dia adalah follower. Makanya mungkin ada yang merasa gua tetap Indomie karena dia yang duluan. Ada yang statusnya merasa gengsi juga ada gitu ya. Sedap apaan Wings Food? Emangnya saya makan sabun gitu ya. Ada yang ngerasa saya nggak mau disamain sama produk-produk cucian. Itu kan Wings Food. Nah, ada yang karena gengsi karena dia brand follower. Kalau dia berpikir bahwa itu makanan lebih enak, ya nggak mikir begitu. Tapi secara teori, sedap itu follower, pengikut, dari muncul terakhir. Tuh ya. Dan titik baliknya hampir mereka dikatakan menjadi leader, duo leader, itu ketika mie sedap bergandengan dengan, atau X ya, kita bilang mereka kolaborasi dengan Bango, kecap Bango membuat acara kuliner festival di Pekan Raya Jakarta. Ya, pasar Pekan Raya Jakarta di setiap tahun banyak stand di situ. Tiap stand makanan itu menampilkan satu sajian produk Nusantara dari seluruh Indonesia dan disponsori oleh mie sedap. Bahkan di Pekan Raya Jakarta terakhir kemarin gitu ya, di PRJ punya stand khusus gede banget ya, tapi saingannya udah mulai banyak. Mie sedap juga punya banyak saingan ya. Jadi brand leader menurut Keller atau Eker, dia itu inovasinya terus-menerus. Makanya variannya lebih banyak. Sedap variannya baru sedikit. Kelihatan siapa yang duluan keluar lahir, siapa yang lahir sebagai adik, ya kan? Lalu strategi mereknya jangka panjang, banyak customer experience activity-nya, banyak programnya yang diiklankan, banyak lah cara-cara iklannya banyak, kerjasamanya banyak. Karena kan dia kakak ya, otomatis relasinya lebih banyak ya. Kepercayaannya tinggi, oke. Dan tentu saja jadi preferensi utama. Nah, sedangkan yang ciri-ciri dari follower, biasanya dia meniru, mengadopsi meniru. Nah, contoh kalau sedap meniru itu apa? Coba. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa? Ada yang tahu tidak? Silakan ketik deh. Silakan ketik. Kenapa sedap bisa dikatakan follower? Nah, apa yang ditiru? Apa yang ditiru? Satu kunci nih sebenarnya, satu atau dua boleh. Ayo, silakan. Ada yang tahu? Yang tahu langsung chat aja. Ini dapat poin ya. Yang chat-chat pertama, yang bisa menjawab pertama, mengapa sedap dikatakan sebagai follower? Apa yang ditiru dari Indomie? Ayo, cepat. Ada yang berani? Ada yang tahu? Kalau nggak Ibu random aja deh ya. Helena tahu nggak kenapa mie sedap itu followernya Indomie? Helena tahu? Atau pas? Pas ya. Porfiria ada yang tahu? Frizal tahu tidak? Kenapa? Oke, mungkin ini ya clueless Bu, nggak ngerti Bu kan itu udah jauh banget. Oke, yang ditiru adalah packagingnya, sama-sama warnanya apa? Coba sama-sama warnanya putih dan merah, ya, sama-sama warnanya putih dan merah. Lihat, putih mayoritas. Jadi ketika muncul pertama Indomie itu putih varian mayoritasnya putih, lalu keluarnya merah. Dan ketika munculnya sedap itu juga sama. Putih sebagai mayoritas, lalu merah. Nah, diikuti dengan produk yang varian rebus. Juga warnanya rebusnya Indomie hijau, lalu rebusnya sedap juga hijau. Hijau. Jadi ketika produk itu packagingnya sama, benefitnya mirip-mirip, iklannya mirip-mirip, siapa yang keluar duluan, siapa yang keluar belakang, bisa kita katakan mana yang brand leader, mana yang brand follower. Jangan tertukar ya, jangan sampai tertukar ya teman-teman. Jadi Anda harus bisa mengidentifikasikan, karena nanti ketika Anda membuat kuesioner, Anda harus tahu posisi masing-masing merek ini, gitu ya. Nah, biasanya merek yang munculnya belakangan itu punya keunggulan satu, harganya murah.
harganya lebih murah. Harganya selisihnya jauh. Saat itu Indomie pernah di 1.500 dan Sedap pernah di bawah 1.900 tuh awal muncul ya, lama-lama kan sekarang jadi 5.000, 4.000, dulu pernah 2.500 dan saat itu Sedap 1.000-an deh pernah saat itu muncul 1.000-an ya. Otomatis itu menjadi strategi utama brand follower atau brand peniru untuk mendapatkan pasarnya brand leader, untuk ngerebut pasarnya Indomie itu dengan cara perang harga. Itulah yang terjadi di marketplace Shopee. Duluan Tokopedia sebagai marketplace di Indonesia, buatan karya anak bangsa, lalu datang Shopee yang konon katanya lebih agresif dan bakar uangnya lebih banyak, sehingga banyak yang larinya ke Shopee. Dan memang berhasil karena bangsanya banyak perempuan gitu ya. Sekuat apapun Tokopedia untuk mengembalikan kejayaan sebagai brand leader akan tetap sulit karena bangsa perempuan itu menguasai ya teman-teman. Seperti yang terjadi di game, saya lupa game-game perempuan tuh yang drama Deep Space apa itu menjadi game dengan pendapatan terbesar di dunia karena pemainnya perempuan ya. Saya lupa, saya mau nyari. Tapi tahu aksesnya bagaimana. Oke. Nah, disinilah akhirnya Tokopedia dibeli oleh TikTok. Ya, di merger. Tidak bisa berdiri sendiri gitu karena sulit ya menyaingi perempuan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada brand yang disebut dengan leader dan follower. Itu aspeknya apa yang membedakan? Ya, apa yang menjadi ciri-ciri Indomie, ciri-ciri yang follower bagaimana yang Sedap gitu ya. Kalau yang leader tuh kuat, jelas dan konsisten. Tetapi ada sih ya beberapa follower yang akhirnya itu menempel kesamaannya dan menjadi brand leader juga, menggeser gitu. Bahkan sekarang yang terjadi di Aqua dengan Le Mineral, itu Le Mineral hampir menggeser, bahkan ada yang sudah menggeser pangsa pasarnya Aqua ya teman-teman. Kadang kurang rapi ya kalau di awal, untuk yang beberapa merek ya, beberapa merek ini kurang rapi. Oke, anutnya apa? Oh catatan ya, tunggu. Tuh ya. Oke, kalau inovasi produk ya, untuk inovasi produk jelas yang disebut dengan brand leader itu pasti selalu berinovasi seperti Indomie yang contohnya lebih banyak variannya ya dibandingkan Sedap. Tuh, lalu kedekatan dengan konsumen di sini tentu saja lebih dekat karena punya event-event tertentu di mana customer experience itu bisa didapatkan atau engagement dengan konsumen bisa dipertahankan gitu. Berikutnya di ekuitas merek ya. Ekuitas mereknya biasanya lebih tinggi ya teman-teman. Nanti teman-teman harus membedakan ya. Oke, ini ada yang hilang lagi nih. Tunggu. Oke, kita lanjut lagi di peran pasar ya. Di peran pasar tentu saja dinamikanya dikendalikan oleh brand leader. Brand leadernya mau ganti apa namanya, mau ganti packaging biasanya akan diikuti itu, akan diikuti oleh follower juga. Nah, harganya premium ya, lebih mahal. Biasanya brand leader itu lebih mahal. Makanya Aqua tuh lebih mahal daripada Le Mineral. Dan brand follower tuh selalu lebih murah, low cost. Jangan sampai kita ini sebagai produsen ingin menyaingi brand leader, harganya lebih mahal itu jelas nggak laku ya. Anda siapa pemain baru, tiba-tiba kok lebih mahal, pasar aja belum ada. Karena strategi bauran pemasaran yang tepat untuk merebut pasar baru itu memang harga, apalagi Indonesia. Pakai kualitas belum tentu tuh ya. Biasanya malah cenderung orang takut ya, kualitasnya oke tapi kok harganya murah ya gitu. Jangan-jangan bahannya kurang oke. Nah, itu malah jadi curiga. Ya, orang Indonesia cenderungnya dengan harga bersaing gini biasanya udah gampang untuk keambil gitu hatinya, emosinya. Belum ditambah storytelling, cerita-cerita. Ditambah skenario-skenario iklan gitu yang ada di postingan. Nah, apalagi yang kayak gitu ya. Sekarang mainnya storytelling itu dengan tidak hanya iklannya, tetapi dengan postingan-postingan fake yang dibuat drama-drama rumah tangga tuh banyak banget tuh di akun-akun psikologi dan akun-akun gosip ya. Tapi ujung-ujungnya tuh marketing, jualan. Jadi Anda harus paham dunia bekerja tuh bagaimana.
yang ngerti ya. Apalagi sekarang berita-berita perpisahan-perpisahan artis, ending-endingnya jualan, gitu kan. Nah, lalu berikut ada kekuatan positioning. Ya, kekuatan positioning ini adalah salah satu aspek yang membedakan brand utama dengan brand yang keluar belakangan. Ya, positioning ini kuat ya, pangsa pasarnya kuat banget. Kalau pangsa pasarnya Indomie itu sampai ke orang tua sih, rata-rata orang-orang generasi milenial ke atas ya, boomer gitu. Orang tua saya jarang sih suka mie sedap, rata-rata sukanya Indomie gitu kan. Kalau yang generasi milenial ke bawah kebanyakan sekarang sedap ya. Terakhir dampak budaya dan pasar ya, ada simbol di situ, simbol gaya hidup ya. Sedangkan yang brand follower ini hanya mengikuti saja teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita close dulu. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Aduh, kecoret-coret. Oke, masih on ya teman-teman. Saya lihat tuh 2:30. Oke, 2:30. Kita sambil cek-cek kembali. Oke, Anda bisa lihat di layar. Oke, di layar ini kita lihat contoh. Ya, banyak ya. Tidak hanya Eiger. Tadi yang dicontohkan kelompok 9 selain Eiger apa ya? Saya lupa. Nestle juga ada tadi masuk ya. Ya, aku tuh lupa. Nah, kalau di Indonesia tuh banyak sekali dan kita campur kebanyakan makanan ya, paling gampang tuh analisis. Paling gampang tuh analisis itu makanan, produk makanan ya, paling gampang sih, paling gampang sama jasa sebetulnya ya. Mie instan, di sini mie instan ada Indomie, sedap itu kan. Oke, selain itu ada aqua atau air minum dalam kemasan yang kita sebut dengan AMDK. Nah, kalian bisa lihat di situ AMDK itu minuman dalam kemasan. Oke, minuman dalam kemasan ini lawannya aqua itu le mineral. Nah, kenapa disebut dengan lawannya? Karena yang duluan keluar itu aqua gitu kan. Lalu le mineral itu yang muncul belakangan. Ini seru sih ya, ada beberapa kasus ya yang menjadi pembicaraan kontroversial di mana pH-nya sama keduanya. Aqua 7, le mineral 8, hampir 8 tapi rata-rata 7. Penyaringannya aqua itu ada 8 penyaringan dengan penyaringan ozon. Sedangkan penyaringan le mineral itu hanya 6 tapi pH-nya bisa sama. Nah, Danone Aqua itu sekarang dipegang oleh produsen Danone dari Prancis. Penyulingan mata air Danone itu Prancis ya, Eropa. Ambil mata airnya ada di Jawa Tengah, di Klaten, kalau tidak salah di salah satu umbul. Umbul itu tempat keluarnya mata air, jadi seperti kolam besar untuk tempat wisata ya biasanya. Kalau li mineral ini produsennya saya lupa apa ya. Indonesia punya sih, sekarang Aqua dipegang Danone. Ya, teman-teman begitu kira-kira. Kita lanjutkan lagi. Untuk produk lainnya, di sini ada produk apa? Siap minum ini, teh botol, teh siap minum. Ya, teh siap minum ini ada teh botol. Kolornya ini kita ganti dulu kolornya deh. Nah, teh siap minum itu ada teh botol sosro ya. Lalu ada fresh tea. Nah, teh pucuk tuh belakangan, jauh teman-teman, nggak bisa. Jadi lawannya botol sosro itu fresh tea. Anda bisa lihat ya di layar yang di sebelah kanan bawah. Di sini ada testimoni yang menyatakan teh botol sosro ini lebih segar gitu ya. Cocoknya karena dia legend dimakan dengan makanan legend kayak bakso, soto, terutama bakso ya. Dan di aftertaste atau di akhir itu berbeda. Awalnya mungkin rasanya biasa lah, akhirnya ada kayak sedikit teh pekat gitu. Kalau fresh tea, dia memang sudah mengklaim sebagai teh dengan aroma melati gitu ya. Dan cocoknya dingin. Teh botol sosro dingin juga enak tapi cenderung agak
pahit ya, agak sedikit getir gitu pahit. Kalau fresh tea mungkin pemanisnya lebih sedikit banyak dan ada yang bilang lebih banyak yang ngejual fresh tea. Nah, kalau masalah teh, perteh-tehan ini pemenangnya bukan harga. Karena hampir sama harganya. Followernya juga mampu untuk bisa menjual dengan harga murah. Untuk teh-teh botol, teh kotak, itu bauran pemasaran sebagai strateginya adalah distribusi. Siapa yang menguasai warung di sekitar rumah orang penduduk terpadat, biasanya dia yang mengambil hati konsumen. Karena kadang kan tidak terlalu memikirkan, oh saya sukanya botol sosro, oh saya sukanya ini. Enggak ya, apa adanya itu sama-sama teh ya udah gitu. Apalagi lebih murah. Intinya yang terdekat dan harganya lebih murah itu saja kalau untuk teh ya. Nah, berikutnya ada bubuk lokal, teh bubuk itu bubuk lokal. Apa namanya ini? Saya lupa apa nih? Kopi, kopi, kopi kapal api dan Torabika. Nah, untuk para pertukangan di sini narasi-narasi itu lebih jelas untuk warung UMKM tuh di kapal api ya teman-teman nih. Nah, sedangkan Torabika itu menang di saset, menang di kopi sasetnya ya Torabika. Tapi sekarang keduanya dianggap mahal ya karena udah hampir mirip leader ya. Nah, untuk perawatan kecantikan, Wardah dan Skintific saling bersaing ini tergantung brand leader, tapi yang pertama memang di Indonesia ada Wardah, Emina tuh terakhir, Scarlett, Sari Ayu. Tapi Sari Ayu, Sari Ayu, saya lupa ya brand, iya bukannya Sari Ayu duluan ya, ini salah deh kayaknya. Martha Tilaar lebih dulu teman-teman. Kalau Skintific belakangan, tapi ternyata bisa menjadi brand leader akhir-akhir ini karena harganya yang lebih murah dan lebih inovatif. Jadi kalau skincare, dia yang paling utama bisa merebut pasar itu yang lebih murah harganya dan lebih inovatif. Dan juga BA-nya ya, brand ambassador-nya yang harus kuat. Harus bisa storytelling yang kuat juga untuk skincare teman-teman. Lalu kita masuk lagi di contoh Indonesia ada produk minyak angin atau disebut dengan kayu putih gitu ya. Minyak angin ini ada kayu putih, ada Tresnojoyo, minyak telon gitu ya. Nah, ternyata itu berbeda, berbeda ya. Brand leadernya tuh minyak telon tuh terakhir, bukan dia kategori ya. Tetapi yang awal tuh kayu putih, terus bersaing dengan minyak telon gitu loh. Minyak telon untuk bayi, fokusnya ke anak-anak, ke ibu dan bayi. Tapi yang pertama tuh kayu putih. Sebenarnya ibu dan bayi bisa kok pakai minyak kayu putih gitu loh. Ya, tetapi keduanya ini ternyata head to head. Mereka nih bersaing. Saya kira satu kategori pertelonan loh. Ternyata head to head juga satu kategori gitu loh. Satu pasar sebetulnya. Memperbutkan satu pasar di perminyakan. Ya, gitu. Berikutnya ada rokok. Jangan lupa rokok yang paling sering nongol itu iklannya atau yang nyantol di otak para lelaki yang suka merokok itu gudang garam ya untuk senior-senior. Tapi kan sekarang banyak selera ya. Sel emal, jarum dan sebagainya. Ya, yang terakhir memang betul outdoor ini aktif perlengkapan aktivitas untuk outdoor itu Eiger dan Consina itu menjadi follower karena dia keluarnya belakangan juga. Oke, masih on kah teman-teman? Ibu mau cek lagi. Oke, Hardianti masih, Porfiria masih, Helena juga. Oke, sambil naik sepeda juga ya, Porfiria. Ada yang naik sepeda di situ, jadi masih semangat. Nah, kita sedikit lagi, mungkin kita cukupkan sampai jam 3 saja ya teman-teman. Sisanya bisa teman-teman untuk kegiatan yang lain, mempersiapkan kalau misal masih ada kelas atau yang mau makan siang. Nah, kita bedah dulu untuk SWOT-nya. SWOT ini kita sebut dengan ini ya analisis untuk kekuatan, kelemahan, opportunity dan juga threat-nya. Kita ambil 3 yang paling dominan dikenali masyarakat, yaitu mie instan, minuman, dan juga AMDK dan juga teh dalam ini botol ya kemasan teh kemasan. Nah, kita lihat ini aja deh kekuatannya Indomie di sini jaringannya. Kalau Aqua kekuatannya distribusi juga. Nah, lalu di sini teh botol sosro kekuatannya ada di ikonik ya. Ikonik rasanya teh botol itu tidak ada yang bisa menyamai.
Sedangkan fresh tea, teh pucuk, Ichi-Ocha tuh rasanya sama. Jujur rasanya manis. Kalau teh botol enggak ada manisnya. Mungkin manisnya hanya sedikit. Lebih cenderung getir sih, lebih benar-benar teh yang kental gitu. Jadi ikonik aftertaste dan before taste-nya dan menjadi identitas budaya minum teh. Jadi kita bisa lihat bahwa yang namanya merek merek utama atau merek yang menguasai pasar itu kekuatannya dia ikonik. Dia harus punya keunggulan kompetitif yang itu langsung nyantol sebagai citra merek dari produk tersebut, tuh ya. Sedangkan follower itu kekuatannya ya promosinya gila-gilaan, berani bakar uang sama dilakukan sedap ya, berani kolaborasi, nggak tahu uangnya siapa yang dibakar, uangnya mereka sendiri biasanya ini pemodal besar sih yang pingin menyaingi brand leader ya. Lalu sering buat event, promo, dan harganya itu kekuatannya harganya benar-benar murah ya. Dan untuk positioning pasar tertentu dia kuat juga untuk follower ya. Kalau misalnya gampang sih, kalau misalnya ada produk baru, biasanya pada berlomba-lomba jadi follower gitu ya. Ada teh botol sosro muncul itu teh-teh lainnya itu berusaha melihat kelemahannya gitu. Kelemahannya oh dia rasanya pahit ya, agak sedikit pahit gitu. Lalu dia mungkin membedakan agak sedikit manis. Jadi akan berbeda. Hal yang berbeda itu bisa menjadikan kesempatan untuk mengambil pasar yang belum tergarap oleh si market leader ini. Oke, begitu. Nah, kelemahannya dari para brand leader ini apa? Mereka juga punya kelemahan ya, teman-teman. Ya, kadang inovasinya hanya itu saja. Citranya juga umum, bahkan terkesan old. Bentuknya aqua kan kayak tua banget nggak sih? Biru tua. Udah gitu botolnya kaku. Beda sama air mineral yang meliuk-liuk botolnya. Warnanya biru muda, fresh, anak muda banget ya kan? Brand leader itu terkadang terkesan kaku. Kelemahannya begitu ya. Nah kalau dari sini bisa menjadi itu sebuah kesempatan atau peluang bagi follower ya untuk mengisi kekosongan itu. Kurang lebih begitu ya. Nah, ancaman-ancamannya atau apa yang kita sebut dengan tantangan-tantangan besar bagi kedua brand, baik yang brand leader maupun follower, ya itu hampir sama ya, teman-teman. Rata-rata harga, lalu kompetitor global, kita sudah menang di pasar Indonesia seperti tolak angin, itu juga biasanya harus bersaing dengan merek yang ada di luar negeri karena mereka kan sudah ekspansi sampai keluar negeri gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa lihat di sini kita ambil sebuah kesimpulan baik dari Keller, Eker maupun Holt dan Kepferer untuk disebut sebagai brand leader itu punya kepercayaan tinggi menjadi pilihan utama karena asosiasi dengan masyarakatnya kuat, sangat ikonik sekali ya. Pemimpin pasar yang punya citra merek terkait dengan asosiasi masyarakat yang positif. Jadi simbol, dia sebagai simbol ya, sebagai simbol. Seperti halal beauty skincare selain Wardah belum ada, tapi akhirnya Wardah jadi brand ini ya, brand leader dengan embel-embel halal beauty dan nanti diikuti dengan yang tidak sekategori yang seperti fashionnya itu kan dan lain sebagainya. Oke, itu tadi yang versi luar Indonesia. Masih on, kita sedikit lagi masuk ke ranah luar negeri. Ada yang mau tanya? Silakan, boleh silakan bertanya. Saya mau lihat dulu sebelum kita masuk membandingkan brand luar negeri yang brand tua, brand kawakan dengan brand baru masuk. Jadi kalian harus tahu itu loh. Jangan ketika suruh milih atau dikasih orang, kamu mau Samsung apa Apple? Samsung S9 Ultra bagus loh gitu. Apple dong, aku mau Apple 17. Harus tahu ya, Tim Cook dan juga Steve Jobs itu beda era. Setelah Steve Jobs meninggal, itu Apple 10R ke atas bukan dipegang Steve Jobs lagi dan pasti beda performa, kelihatan inovasinya mandek gitu ya. Nah, akhirnya
sempat di beberapa tahun penjualannya atau kita sebut sebagai mahkota dari brand leader smartphone itu pernah jatuh di Samsung dengan Galaxy Flip Z Fold-nya tuh ya, karena kan Steve Jobs sudah tidak ada, jadi ya, inovasinya tidak segila dulu gitu. Tetapi tetap untuk beberapa bawaan atau istilahnya kekuatan utamanya tidak hilang. Ya, kita masuk langsung ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini di layar Anda masing-masing. Ini adalah contoh merek-merek utama kawakan versus merek yang nongolnya atau keluarnya belakangan. Kita sebut brand follower di produk-produk luar negeri. Itu yang kita ambil yang paling terkenal aja lah, biar gampang. Seperti yang Anda lihat yang pertama, di sisi kanan itu Samsung versus Apple. Itu ya. Ini baru mukanya ya, baru mukanya, Aris baru CEO-nya. Kalau dua-duanya dibalik dan belakangnya ditarungkan, itu kita bertarung kameranya. Boba versus kamera kodok, orang bilang ya kameranya banyak banget. Yang di Samsung tuh ada 6, kok ada 5. Jejer 3 di atas, dari atas ke bawah, jejer 2 di sampingnya 3. Jadi kita ngelihat handphone itu dari mereknya apa ketahuan dari kameranya yang di belakang gitu. Itu dia gitu ya. Dan awalnya itu tidak diikutin Samsung gitu ya. Akhirnya Samsung, kita bilang Samsung sih, bacanya bukan Samsung ya, tapi Samsung gitu ya, karena bahasa Korea. Tapi kita kebiasaan Indonesia Samsung gitu kan, maksudnya Samsung. Kalau mau tahu, ketemu orang Korea deh ngomong, what is your phone brand you use now? Samsung kan gitu. Samsung gitu kan, lucu ya. Jadi ya Samsung namanya, Samsung Galaxy. Aneh gak sih? Kita nggak biasa aja ya teman-teman. Silakan deh mau penyebutan gimana, selagi kitanya fine aja menerima. Kita lihat ya di kiri layar ini. Oh, kanan dulu deh. Ini CEO-nya. Aduh, siapa tadi lupa namanya. Ini saya ambil di Forbes. Jadi sekarang yang memimpin Samsung, ya kita ikut orang luar negeri ya. Yang memimpin Samsung ini CEO-nya orang Korea Selatan. Jadi ini ada artikel menarik. Nanti akan saya keluarkan ketika UAS. Kita ada studi kasus terkait dengan salah satu topik yang Ibu bawakan, itu ya Ibu ambil dari teman kelompok yang dibawakan di kelas. Itu salah satunya kelompok dari brand leadership. Itu ya, di sini ada kasus tentang Samsung versus Apple, di mana inside the brutal war for smartphone dominance. Ya, nanti ini pertarungannya masih berlanjut. Ini pertarungan seperti generasi ke generasi, di mana Presiden Samsung yang sekarang gitu ya, yang Chang Yu-huang ini, yang Anda lihat di layar nih, Chang Yu-huang, ini terakhir tahun berapa ya? Di 2025 ya, di awal tahun ini si Chang Yu-huang ini yang di layar Anda, yang presiden dari Samsung, melakukan perjalanan dengan 2 eksekutifnya dari Samsung ke Palo Alto. Palo Alto ini di Amerika Serikat, tempat memproduksi Apple. Mereka belajar dengan Apple. Saya nggak tahu ya kenapa saling bersaing kok saling berkunjung. Nah, ini ada ininya, artikelnya teman-teman ya, ada artikelnya tapi in English. Tadi mereka melakukan meeting gitu ya, untuk saling belajar. Karena kalau dalam dunia bisnis ya, pesaing itu adalah sahabat. Ya sahabat ya pesaing. Jadi seperti mirror. Justru ketika Steve Jobs meninggal, si presiden Samsung yang sebelumnya itu sedih gitu lah. Atau yang lain juga sih. Karena dengan meninggalnya seorang inventor dan inovator top brand atau brand leader, itu seperti hilangnya nyawa para brand follower. Karena mereka nggak punya induk yang bisa dicontoh, nggak punya induk untuk bisa di riset. Karena kan mereka berhasil menguasai dunia, pasarnya dicuri ilmunya, dipelajari. Jadi seperti guru, tapi di satu sisi juga kompetisi gitu loh mereka. Nah, itu makanya mereka belajar dalam dunia bisnis, guru terbaik itu ya musuh atau kompetitor gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Itu contoh saja sekilas ya.
Jadi sebenarnya kalau mau menjadi sebuah perusahaan dengan brand terkenal yang bisa menguasai pasar dunia, harus mau belajar dengan brand leader yang sudah duluan. Dan brand leader yang sudah menjadi penguasa pasar dunia itu nggak sombong, ya kelihatannya sombong, tetapi mereka sangat sehat gitu loh, persaingannya sehat. Ya nanti kalian bisa cari sendiri ya. Justru itu yang akan membuka kesempatan mereka untuk berkembang lebih banyak. Ya, lanjut lagi. Ini yang membedakan apa inovasi, desain, premium brand. Kenapa disebut premium brand? Kalau rusak, nggak hilang baterainya, kita bisa ganti ya. Kalau Samsung, baterainya karena tanam, ya handphonenya harus get out, ganti lem biru. Kalau Apple, baterai drop, kita bisa cek BH, baterai health-nya tinggal berapa persen, di bawah 60% kita harus ganti. Tapi kan di series yang Apple 15 ke atas, iPhone 15 ke atas itu harganya lebih mahal ya. Tetapi handphonenya tidak lem biru, masih bisa dipakai. Dan sekarang cenderung lebih kuat ya baterainya. Oke, itu yang membedakan ya. Menjadi brand leader itu kita bisa cek baterai health-nya ada di posisi berapa untuk mau ganti atau tidak. Dan rata-rata pemilik iPhone itu tidak bertahan lama. Mereka nggak mau stuck di satu series. Biasanya kalau misalnya ibu punya 13, kalau sekarang 17, ibu nunggu ke 18 aja, ibu ganti naik ke 14 kayak gitu. Kita naik series supaya kita nggak ketinggalan ininya ya, apa namanya, harga. Kita biasanya mainnya berharga bukan karena fitur ya, atau fiturnya sih sama. Harga itu bisa jatuh ketika memunculkan seri-seri baru, iPhone itu harga jatuh, jatuh, jatuh gitu ya. Tetapi untuk keawetan, kita kadang sayang mau ganti naik. Awetnya tuh awet banget gitu ya teman-teman, awet banget. Kadang seperti itu ya. Nah itu yang membedakan dengan Android. Ya jarang dia sampai panas, itu jarang teman-teman. Jadi kalau dia kelihatan overheat, dia ada indikasi kita harus menghentikan dan menurunkan semua ini sinyal atau ada beberapa indikator. Itu mungkin yang menjadikan competitive advantage-nya atau perbedaan yang mendasar. Berikutnya kita ada soda, ada Coca-Cola, tapi sekarang Coca-Cola dan Pepsi menjadi satu merger. Tapi Coca-Cola itu duluan, baru Pepsi, baru Fanta. Fanta itu adiknya, adik-adik cucunya. Jadi yang anda ya, jadi tadi siapa sih lupa Yolan, iya yang ini Yuliana ya, Yuliana itu memilih Coca-Cola. Berarti ini memang generasi ini ya, generasi awal nggak beli Pepsi ya. Pepsi rasanya emang beda sih, nggak nampol, nggak kerasa soda, nggak kayak Coke gitu. Nah, Fanta juga banyak manisnya sih, tapi ada yang suka ya. Coca-Cola lebih keras, teman-teman. Nah, identitasnya beda rasanya. Mungkin dirasa kalau orang Indonesia lebih milih Coca-Cola karena rasanya berbeda dibanding follower-followernya ya. Lalu berikutnya ada olahraga, kita Nike dan Adidas. Nah, ini susah. Ini susah, teman-teman. Susah gimana? Kalau kalian bisa afford semuanya, kalian pasti bingung mau Nike atau mau Adidas. Nah, tetapi dua-duanya beda. Kalau pakai Nike itu kesannya anak ini banget ya, anak yang olahragawan banget. Kalau pakai Adidas itu kesannya orang yang sangat heritage apa ya? Orang yang sangat ini loh fashionable gitu loh, kalau Nike itu olahragawan banget gitu loh, karena kan dia memang BE-nya brand ambassadornya itu artis-artis ya seperti Michael Jordan, pembasket NBA gitu-gitu ya. Sedangkan kalau pakai Adidas ya kayak orang-orang influencer fashionable itu fokusnya. Nah untuk mobil di internasional Toyota tuh brand leader duluan ya, pencipta mobil itu Toyota. Bukan pencipta mobil tetapi yang menguasai market dunia, itu market share di dunia terbesar Toyota saat ini masih Jepang karena murah ya, low cost carrier, apalagi pembelinya kan kebanyakan masyarakat yang ini ya, emerging country atau negara berkembang gitu ya. Bu, Tesla di mana posisi? BYD di mana Bu? BYD, Bu BYD gitu. Aduh, tolong ya, dia mungkin di follower tapi dia punya segmentasinya sendiri karena kan yang Denza 1,5 M ya, yang beli kalau nggak salah Surya Insomnia tuh sama siapa lupa saya. Dia pangsanya niche-nya ceruk pasarnya khusus tuh ya, nanti bisa dipelajari terkait hal-hal seperti itu karena kita lagi membahas brand leader. Tetapi kalau bisa dikatakan brand leader tuh Tesla, baru followernya di BYD. Berikutnya di teknologi komputer yang utama itu penguasa pasar adalah masih Microsoft,
baru macOS. Nah, yang terbalik. Kalau di handphone memang Apple merajai pasar, tetapi untuk laptop-laptopan dia follower justru yang utama si Microsoft, si Bill Gates gitu ya, si Bill Gates. Lalu untuk fast food penguasa pasarnya McDonald's gitu ya, karena cepat. Dulu ada kecepatan McDonald itu diukur dari jam pasir. Misalnya kita pesen 2 burger, 2 kentang, 2 Pepsi Cola. Oke, udah dibayar. Habis itu mereka segera ambil barang, itu mereka balik jam pasirnya yang di atas kasir. Dan mereka harus balik ke depan kasir lagi, membawa semua pesanan sebelum jam pasirnya habis. Nah, itu dulu yang dilakukan McDonald di awal tahun 90-an kalau tidak salah. Waktu dulu saya masih sering dibelikan orang tua ya. Tapi sekarang bisa beli sendiri, saya lebih suka Burger King, nggak tahu kenapa. Mungkin ini ya, ininya lebih tebel apa? Beefnya lebih kerasa seperti stick-stick premium gitu ya. Mungkin sapinya beda ya. Kalau McDonald udah kayak anak-anak malu sih, kayak Chucky, Tiny Toon gitu ya, kayak baby banget gitu loh, baby. Tapi seru, tempatnya masih enak ya, convenience dibanding Burger King. Kalau mau milih tempat nongkrong yang adem, yang ini ya, yang enak gitu di McDonald sih. Cuman makanannya ya begitu gitu ya, lebih premium Burger King kalau makanannya. Nah, kalau e-commerce di dunia kita ada Amazon. Ada yang mau pernah beli sesuatu dari Amazon, ini harus pakai kartu kredit ya teman-teman. Saya pernah hampir mau beli tapi malas kalau ngurus kartu kredit, akhirnya titip teman, akhirnya kita pilih Shopee aja deh. Tapi kalau di dunia ini marketplace ya, bukan Shopee ya guys. Untuk marketplace itu market share terbesar, apa namanya, top brandnya, brand leadernya itu Amazon. Gitu ya, karena orang-orang di luar negeri itu lebih suka beli barang pakai Amazon, apalagi Amerika gitu ya, Amerika, Eropa. Itu ya, biasanya Shopee tuh hanya Asia aja, Asia Tenggara sih, Asia nggak sampai whole Asia. Asia tuh dikuasai Alibaba. Asia keseluruhan untuk marketplace e-commerce itu tuh Alibaba. Jangan dikira Shopee ya, Shopee itu cuma Indonesia dan Asia Tenggara yang sekucrit itu loh, ya cuma ASEAN. Di luar ASEAN ada Asia, ada Mongolia yang sebesar itu, ada Hong Kong, ada Jepang, Taiwan, itu rata-rata mereka pakainya Alibaba karena dataran terbesar Asia kan bahasanya bahasa Mandarin ya, mereka pakai Alibaba. Makanya kan Jack Ma, inovator dan inventionnya Alibaba, Jack Ma jadi orang terkaya di dunia ya. Bahkan Alibaba sendiri kan pasarnya sudah sampai ke Amerika dan juga Eropa, bahkan menggeser Amazon. Jual beli barang di Amazon itu sudah digeser di beberapa ini ya, beberapa tempat dengan Alibaba ya. Tetapi kalau Amazon itu sangat modern. Jadi saya punya teman kan lagi kuliah di Inggris, suaminya diajak dari Jogja ya, diajak ke Eropa. Nah, dia kerja sebagai petugas yang di data warehouse-nya di Amazon. Terus saya tanya, Jawir ngapain gitu? Jawir ini jagain apa, gudangnya Amazon. Dia ngapain? Naruh barang? Enggak, dia cuman mantengin layar sama tombol gitu. Jadi gudangnya itu nggak ada orangnya. Jadi kalau mau ada pesanan masuk, cara ngambilnya tuh tinggal pakai di layar gitu. Nanti robotnya yang ambil dari segitu banyaknya. Ngapain dia yang ambil gitu loh. Jadi udah sangat ini ya, logistik yang terintegrasi dengan AI gitu. Jadi ada pesanan masuk, barang itu ada di rak nomor berapa tuh kita tinggal lihat di ini di gudang tuh, gudangnya ada tinggi tapi dia gudang besar banget sampai satu desa gudangnya. Itu bisa dilihat dari ruang kaca. Jadi robotnya yang gerak gitu. Jadi Jawir tuh ngurusin robot, namanya Mas Jawir ya. Dia nguasain ini ya apa, cara menghandle robotnya, udah gitu aja. Nah, kalau Alibaba ini dia karena disebut follower, karena menguasai pasar, tetapi kelebihannya dia ini dari UMKM. Iya sayang, tunggu ya. Dikit lagi nak, dikit lagi sayang. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Dan terakhir ini ada brand leader yaitu Netflix. Saingannya adalah Disney Plus atau Hotstar. Nah, kenapa Netflix saingannya Disney Hotstar? Karena ada kartun ya, ada kartun-kartun seperti Winnie the Pooh atau yang klasik ya, kartun klasik seperti Moana gitu-gitu ya, Cinderella. Itu kan kalau kita mau nonton yang terupdate, kita harus nunggu beberapa tahun sekali nonton movie-nya di bioskop itu nggak karuan belum keluar. Nah, kalau mau seriesnya ya ada di Hotstar atau HBO, kayak Harry Potter dibuat seriesnya ada di HBO.
Di Netflix ya nggak ada gitu. Jadi bukan premium istilahnya. Di sini franchise konten seperti Harry Potter, franchise Disney itu ada di Disney Plus atau HBO Max. Kalau yang Netflix itu on demand aja sih, lagi ngetren apa ikut kayak film Dracula, Love Tale misalnya udah nonton di Netflix. Jadi berbeda pasar, tetapi keduanya juga saling berebut pangsa pasar juga ya, kadang pernah saling menguasai. Oke, itu dia kira-kira teman-teman yang bisa disampaikan. Nanti selanjutnya kita mungkin perkuat lagi sembari sambil jalan, gitu ya. Jadi untuk disebut dengan arsitektur merek tadi sudah betul. Ini kita bisa simpulkan ya ini di arsitektur merek ya teman-teman. Tadi sudah dibantu Maria ya untuk menjelaskan arsitektur merek ini. Misalnya merek dominan itu apa? Google di utamanya rumahnya yang utama ya. Lalu turunannya ada Gmail, Google Maps, sama seperti arsitektur mereknya apa namanya? Ini yang ada Goto itu loh Gojek ya. Nah, Gojek, ada GoShop, GoFood. Nah, itu adalah arsitektur merek. Bagaimana membangun komponen-komponen rumah gedung itu ada pintunya, jendelanya, lantai dan sebagainya. Atau bahkan ada hybridnya gitu ya. Oh iya, 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 iya. Sedikit lagi ya sayang sini sini. Oke, teman-teman, itu dia yang dimaksud dengan brand leader dan juga brand follower. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke apa namanya presensi. Tidak ada ya? Oke, siap-siap teman-teman, kita presensi dulu.